Siapa yang selama 1,5 tahun ini punya anak di bawah usia 17 tahun? Apa rasanya umplek-umplekan setiap hari disuruh belajar dari rumah sementara rumahnya nggak ada tempat kecil aja untuk belajar zoom-zooman? Apa yang terjadi kalau ditambah 1,5 tahun lagi? Di sisi lain, kalangan rakyat umumnya, bagaimana rasanya mereka sahabat yang nggak ada internet, nggak ada pulsa, sementara di rumahnya ada 3 orang memerlukan komputer atau gadget atau laptop untuk kerja dan sekolah, tapi tidak memilikinya. Fakta saat ini, biaya sekolah dari rumah ternyata tidak murah. Menjalankan sekolah dari rumah ternyata nggak efektif, dapat ilmu tipis, nggak ada keterampilan lainnya termasuk laboratorium dan kehilangan skill olahraga, kesenian, dan keterampilan sosial lainnya. Bekerja dari rumah malah banyak stresnya, banyak wacana diskusi tok, tetapi tidak ada gerakan nyata. Diskusi doang, eksekusinya kecil, seminar, meeting, belajar online, ngomong doang 1-2 orang, wacana, diskusi. Rekening mah minus juga. Saat ini dunia bergeser jauh. Berapa lama kita akan menjadi seperti ini di bawah serangan virus? Jawabannya, kalau gini cara mengelolanya, selamanya, setidaknya sampai tahun 2025. Demikian kata WHO dan World Bank. Waduh, paling cepet 2023 awal deh. Tetap aja lama. Maunya tahun 2021 ini paling lama selesai deh. Vaksin dah tuh 100% orang Indonesia. Pertanyaan lagi, apakah selesai COVID? Ya nggak tahu juga. Menurut Ngana, selesaikah COVID ketika 100% manusia Indonesia sudah divaksin? Jawabannya nggak tahu. Misalnya, manusia setelah divaksin, efeknya tingkat kematian dan fatality-nya menurun, tetapi tetap bisa kena. Dimana kalau kena ya isolasi mandiri, katakan 10 hari. Setiap hari ada 30.000 orang bergantian bergiliran. Tiap hari ada 30.000. Karena 10 hari di isoman, maka yang dikurung hari itu adalah 300.000 orang per hari yang terkurung gantian sampai 100 juta orang. Gitu ya, 2 tahun itu bisa tercapai? Bisa lebih. Serem amat ya kalau ini terjadi. Untuk mencapai 60% populasi yang benar, ya bisa 2 tahun lagi, mungkin bisa 4 tahun lagi. Kalau hal ini terjadi, maka bukan hanya ekonomi yang ambiar, tetapi keterampilan sosial anak kita, keterampilan lainnya hilang. Bisa terjadi generation gap yang parah, di mana di tahun 2045, 24 tahun lagi, mereka usianya yang sekarang 10-20 tahun itu adalah mereka menjadi tulang punggung angkatan kerja dan usaha. Mereka, bayangkan, tidak punya keterampilan yang mumpuni. Maka angkatan yang usianya 50-70 tahun di kemudian tadi masih tetap bekerja dan ini tidak efektif. Maka gawat kalau bernegara tidak ada yang memikirkan hal ini, tetapi lebih memikirkan tenaga kerja asing bagaimana bisa masuk terus dengan dilindungi pejabat paling berkuasa. Alhamdulillah berhasil masuk terus. Itu lebih penting baginya sekarang. Saat ini generasi mendatang ngapain gue pikirin katanya. Yang penting saat ini lagi berkuasa, gak ada yang boleh halangin. Pokoknya gigi 5, gaspol, gue harus kaya. Lalu siapa yang urus generasi muda yang sudah 1,5 tahun ini dikurung di rumah? Ditambah masih ada kemungkinan dikurung lagi 1,5 tahun lagi. Kita urai masalahnya. Kalau anak usia saat ini 7-11 tahun, usia SD, mereka tidak mengerti banyak tentang culture, budaya lokal wisdom. Bayangin, ditambah 1,5 tahun lagi terkurung. Mereka nantinya manusia yang tidak punya budaya. Lalu, remaja usia pancaroba, baru akil balik, usia 11-15 tahun. Mereka adalah manusia lagi cari jati diri. Kematangannya berubah. Dirinya not a girl, but not yet a woman. Menjadi terhambat. Ditambah 1,5 tahun lagi kejiwaan mereka, maka man atau woman tidak paham, tidak akan matang. Sulit menjadikan boy to man. Di usia 16-23 tahun, masa SMA dan kuliah, anak ini adalah masa kreatif dan puncak-puncaknya iseng dan puncak-puncaknya main di usia ini. Kesalahan-kesalahan kecil itu penting untuk modal nanti bersosialisasi di kemudian hari. Tidak banyak mereka bisa lakukan. Mereka masuk generasi yang hilang. Kalau ditambah 1,5 tahun lagi, sekolah mereka tak berketerampilan, tak ada kesempatan di laboratorium, di studio, praktek kerja, keilmuan jalanan atau street smartnya tidak ada. Hampir tidak mungkin membuat mereka berubah from man to gentleman. Ada 40% saat ini dari populasi Indonesia yang usianya saat ini 7-23 tahun. Yang 20 tahun lagi mereka merupakan tulang punggung keluarga, bangsa, negara. Jadi apa mereka ini nantinya? Ada yang mikirin pelindung nikel, mikirin. Yang pasang baliho jualan tahun 2024 itu mikirin. Yang menjabat sekarang mikirin. Kalau bosman, ada tuh bala muda walau kecil, kita berjuang.